Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Pratama Winata, mahasiswa semester 5, jurusan Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit berbagi tips tentang pengalaman saya di masa pandemi kemarin karena sedikit ada hubungannya ya dengan tema dari video ini, yaitu kesehatan jiwa atau kesehatan mental di masa pandemi atau era new normal ini. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor pemicu dari kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Jadi, kalau menurut saya atau menurut pengalaman saya, yang mengganggu kesehatan mental sendiri adalah stres. Kenapa kita stres? Di masa pandemi ini, kita harus stay di rumah atau berada di rumah terus tanpa ada kegiatan di luar-luar. Yang biasanya kita itu biasanya bermain-main dengan teman, nongkrong, sekolah, dan bekerja, atau ada kegiatan lain lah, mungkin liburan. Di masa pandemi ini, kita harus stay di rumah, tetap di rumah. Dan itu yang membuat salah satu faktor pemicu dari diri kita untuk stres. Nah, bagaimana solusi yang bisa kita lakukan? Saya akan berbagi pengalaman saya di sini. Langsung saja. Yang pertama, pemicu stres, yaitu karena kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kita seharian di rumah cuma tiduran, habis itu lihat handphone, habis itu tiduran lagi, habis itu lihat handphone. Hal itu menyebabkan energi kita terbuang sia-sia hanya untuk tiduran dan juga melihat handphone. Itu sangat tidak bermanfaat dan itu merupakan salah satu faktor pemicu stres. Oke teman-teman, yang kedua ini nih yang paling berkesan, yaitu stres karena tugas. Nah, mungkin teman-teman sekalian ada yang pelajar juga yang masih merasakan lah pokoknya intinya. Dan di sini para pelajar itu kan tidak bisa menuntut ilmu seperti biasanya, tidak bisa datang ke kampus atau tidak bisa datang ke sekolah. Nah, di sini kita menuntut ilmu secara daring atau online. Nah, itu sangat tidak enak banget lah pokoknya. Apalagi tugas yang diberikan itu sangat banyak, apalagi deadline-nya sangat singkat. Nah, itu pokoknya salah satu faktor pemicu stres menurut saya. Nah, yang ketiga ini nih faktor pemicunya, yaitu terjadinya pertengkaran. Entah itu dengan keluarga, dengan teman, ataupun dengan pacar, ataupun dengan sahabat kita sendiri. Tanpa kita sadari, faktor tersebut memicu kita untuk berpikir lebih keras. Kenapa sih seperti itu? Nah, mungkin dari teman-teman juga merasakan lah, dari saya sendiri mungkin juga merasakan jika kita ada masalah dengan seseorang pasti cenderung kita memikirkannya, kita bingung mau ngapain. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa contoh atau mungkin tips-tips yang sering saya lakukan untuk menghindari stres tersebut di rumah. Yang pertama, yaitu dengan cara mengisi waktu kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan rumah. Contohnya seperti menyapu, menyiram tanaman, membantu orang tua, atau mengepel, atau apalah. Setidaknya bisa mengisi kekosongan waktu kita itu agar kita tidak bosan dengan kegiatan yang contohnya seperti tidur, main HP, itu aja. Dan yang kedua yaitu mandi dengan teratur. Kenapa di sini saya menyarankan mandi teratur? Karena dengan mandi otomatis pikiran kita akan fresh kembali dan segar kembali. Dan yang ketiga yang tak kalah penting yaitu berolahraga. Kenapa? Kita sering mendengar kata mens sana e corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kenapa demikian? Karena dengan olahraga tanpa kita sadari energi kita terbuang untuk berolahraga. Jika kita tidak melakukan aktivitas sama sekali, maka kita contohnya gini aja lah, kita makan, terus kita tidak melakukan aktivitas. Jadi energi kita akan habis untuk pikiran kita. Sementara kita memikirkan hal-hal yang mungkin terlalu tidak penting atau mungkin tidak penting sama sekali. Daripada itu, kita mau tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting sama sekali, lebih baik kita habiskan energi kita untuk berolahraga, seperti itu. Intinya, di masa karantina atau selama pandemi ini berlangsung, atau mungkin sekarang kan udah era new normal kan ya, kita isi dengan hal-hal yang positif. Apapun itu kita lakukan semuanya yang positif yang kita bisa. Mungkin itu saja tips, atau mungkin bukan tips ya, itu tadi adalah pengalaman yang saya lakukan untuk mencegah stres. Jika teman-teman bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, silahkan diambil positifnya aja lah dari video yang saya buat ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa senyum hari ini.